Orang menikah nggak dapat ketentraman, ribut tiap hari rumah tangganya lempar piring, banting pintu, kata-kata, semua kebun binatang dikeluarkan. Ini rumah tangga apa ini seperti ini? Ini tidak ada ketentraman, padahal target tujuan pernikahan itu adalah ketentraman. Bagaimana kata kuncinya supaya punya ketentraman? Harus cari pasangan yang memang bisa membawa ketentraman. Jangan buat PR Bapak Ibu sekalian. Seperti begini contohnya. Ada yang pernah bilang sama saya, Ustadz, seorang bapak, saya sudah 10 tahun menikah, istri saya nggak mau pakai jilbab, istri saya nggak mau jalankan perintah saya. Ada ibu-ibu juga bilang, Ustadz, saya sudah 10 tahun menikah, suami saya selingkuh terus, suami saya nggak mau sholat. Saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab, saya mau tanya balik dulu nih. Sebelum Bapak Ibu nikah, tahu nggak kalau pasangannya begitu? Umumnya jawabannya, tahu Ustadz. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa nikah sama dia? Kita nikah, ibu-ibu nikah sama laki-laki yang suka dusta, maka jangan heran kalau biasa didustain. Risikonya itu. Gitu kan? Kadang-kadang, oh nggak apa-apa deh, nanti gampang setelah nikah saya bantu, saya pandu, tuntun supaya taubat. Itu buat PR namanya, nggak usah. Untuk apa ngurus-ngurus yang begitu? Uang kita kalau menikah ada hak dan kewajiban harus dijalankan. Ngapain bawa PR ini? Rumah tangga itu seperti bahtera baru. Si suami kapten yang baru lulus dengan ijazah, dengan penampilan yang bagus, si istri wakilnya juga dengan penampilan dan pakaian yang bagus. Naikkan semua perlengkapan bahtera kapal ini, semuanya baru. Jangan bawa barang rongsokan. Jangan piring pecah, garpu yang sudah berkarat, ini merusak semua. Untuk apa? Ya usah. Kalau Bapak Ibu mau menikah, atau anak-anak kita nantinya kalau kita pandu, cucu kita kalau kita pandu, maka suruh istikharah, sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Hasil dari istikharah ini, bisa mimpi, melihat sesuatu, Allah tunjukkan tentang siapa pasangan, calon pasangan kita, atau kita akan dapatkan, dan ini yang paling sering, mendapatkan informasi tentang dia. Ini kalau sudah niat mau menikah dan kita istikharah, pasti dapat jawaban Allah. Misal tiba-tiba kita dapat informasi, oh orang ini pernah dusta, oh orang ini pernah mabuk, oh orang ini pernah hamil di luar nikah, oh orang ini pernah bertengkar sama orang tuanya, durhaka. Ada saja informasi itu. Itu berarti jawaban dari istikharah. Jangan dilanjutin, udah tidak usah dilanjutin. Emang nggak bisa, karena sekali kita menikah, setetes sperma saja masuk ke rahim ibu-ibu, maka berarti si pemilik sperma akan menjadi ayah anak kita abadi, nggak bisa diubah. Kalau dia pemabuk ya berarti ayah mau pemabuk. Kalau dia orang yang jahat maka jahat. Sama bapak-bapak. Status sperma Anda masuk ke rahim wanita yang Anda nikahi, maka si perempuan akan menjadi ibunya anak kita abadi. Walaupun perempuan itu pezina, pemabuk, jahat, sama, nggak bisa diubah. Salah langkah awal, salah semua nih. Sampai para ulama mengatakan pendidikan anak dimulai dari pemilihan pasangan yang tepat. Makanya wasiat Nabi SAW jelas bagi para laki-laki. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 hal umumnya. 5 liha, ada yang menikah dengan wanita karena hartanya. Lihasabiha, ada yang menikah karena keturunannya, jalur keturunannya terhormat. Ada yang menikah ada yang menikah karena kecantikannya, li jamaliha, dan ada yang menikah li diniha, karena agamanya. Jadi ada yang menikah karena kekayaannya, ada yang menikah karena keturunannya, ada yang menikah karena kecantikannya, dan ada juga yang menikah dengan wanita karena agamanya. Fadhfar, kata Nabi, bidzatid din, dahulukan yang beragama, taribat yadak, maka hidupmu akan bahagia. Ini kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, wasiat untuk para laki-laki, beliau mengatakan, la'amatun saudaun kharma, seorang budak wanita kulit hitam dan kharma. Kharma itu Bapak Ibu sekalian definisinya
maaf ini di tengah-tengah hidung tidak ada, pemisah lubang hidung nggak ada, jadi lubang hidungnya satu, bayangkan luar biasa jeleknya gitu. Tapi Nabi SAW katakan budak berkulit hitam dan kharma, nggak ada pemisah hidungnya, itu zatud din tapi beragama, khair, jauh lebih tepat kau jadikan sebagai istri. Sampai begitu wasiat Nabi SAW. Agama